Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga tentunya tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan, tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian singkat ba'da Jumat pada kesempatan siang ini, Jumat 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, bertepatan dengan 29 Desember 2023 Miladiyah, dengan judul Cara Ulama Mengelola Waktu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa judul ini menggunakan diksi cara mengelola waktu dari ulama? Kenapa bukan dari Rasul? Hadirin, Nabi pernah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah yang mewarisi para nabi. Ini penting diluruskan karena ada saja yang mengalih bahasakan kata warathah dengan kata pewaris. Padahal pewaris maknanya adalah yang mewariskan. Padahal para ulama adalah yang menerima estafet, yang menerima warisan. Maka yang tepat adalah al-ulama warathatul anbiya, maknanya adalah para ulama adalah kelompok yang mewarisi tugas kenabian daripada para anbiya wal mursalin dalam hal menyebarkan syariat Islam, menegakkan kebenaran, mengalahkan kezaliman, dan tentunya menegakkan keadilan. Hadirin rahimakumullah, juga tentunya dalam Al-Quran Allah pernah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah, al-ulama, adalah para ulama. Karena itulah mari kita meneladani bagaimana para ulama dalam mengelola, memanfaatkan waktu. Sebab waktu adalah satu hal yang sangat berharga, bahkan tak ternilai. Kalau kita mau berusaha, mau berniaga, ruko bisa kita bangun, bisa kita sewa, bisa kita beli.
Unit kendaraan bisa kita sewa, bahkan bisa dibeli dengan cara mencicil, bahkan kita bisa meminjam atau menyewanya. Tapi tidak dengan waktu. Kita tidak bisa membeli. Di mana adanya itu waktu? Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Karena itu hendaknya kita pandai dalam mengelola waktu. Para ulama, tentunya beliau-beliau itu meneladani Allah dan mengikuti titah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau-beliau tersebut, para anbiya wal mursalin, beliau-beliau memahami teks-teks Al-Quran. Seperti ada surah Al-Asr ayat pertama, wal asri, demi masa. Allah bersumpah menyebut demi masa, wawunya wawu qasam, sumpah. Allah juga bersumpah di kesempatan surah lain, wadduha, demi waktu duha, walaili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang hari. Ini tidaklah Allah bersumpah menyebut satu objek, melainkan objek itu penting kita perhatikan. Dalam hal ini adalah masalah waktu. Karenanya para ulama tidak menyia-nyiakan terhadap waktu. Kalaulah kita mendengar orang barat dengan sebuah ungkapan time is money, waktu bagaikan uang, kemudian kita sendiri memahami bahwa al-waktu athmanu minaz zahab, waktu lebih berharga daripada emas. Kemudian kita juga pernah mendengar satu ungkapan yang berbunyi al-waktu saif atau al-waktu kasayf, waktu bagaikan pedang. Fa in lam taqta'hu qata'aka, maka apabila kamu tidak pandai menggunakan itu pedang, maka apabila kamu tidak menggunakan pedang itu untuk menebas, qata'aka, maka pedang itu akan menebasmu. Di sini ulama mengumpamakan waktu seperti pedang. Pedang, kalau kita tidak pandai dalam menggunakannya, maka kita akan tertebas oleh pedang tersebut. Pun demikian dengan waktu, kalau kita tidak pandai dalam mengelola dan memanfaatkan waktu, maka kita akan rugi dalam mengelola waktu tersebut. Kita akan kalah dan tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, rugi serugi-ruginya. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana para ulama memberikan teladan. Di antara contoh ada seorang ulama yang bernama Abu Hamid Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang karya tulisnya begitu banyak, kutubut turas, literatur keagamaan yang terkenal. Di antaranya masterpiece beliau kitab Ihya Ulumuddin. Ada lagi kitab yang berjudul Bidayatul Hidayah. Ada kitab yang termasuk akhir disusun oleh beliau, namanya kitab Minhajul Abidin, dan beberapa karya-karya lain yang begitu banyak. Di antara karya beliau adalah kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita ini beretika sebagai hamba. Kitab ini memandu kita bukan sekedar dalam beribadah saja, tapi bagaimana beretika dalam ibadah. Beliau mengajarkan, menuntun kita bagaimana mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan bagaimana waktu itu jangan terbuang sia-sia. Itu diantara contoh beliau mengajarkan kita dalam mengelola waktu. Kemudian mari kita lihat juga para ulama yang lainnya, bagaimana beliau-beliau rahimahumullah ta'ala, para ulama yang dirahmati Allah itu mengelola waktu bagaimana dalam hidupnya. Mari kita lihat, ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Hanifah, yang kita kenal ada sebuah madhab
madhab Hanafi yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Muhammad bin Hasan, yang mana hidup di waktu 132 sampai 189 Hijriah, masa hidup beliau. Beliau ini menurut satu riwayat, beliau tidak tidur malam kecuali sedikit. Ya, di samping beliau selalu ada kitab atau buku. Beliau jika bosan dengan satu buku, maka beliau akan membaca buku atau kitab-kitab yang lain. Ada lagi seorang ulama namanya Al-Imam Al-Baqilani. Beliau tidak tidur malam sampai selesai menulis 35 lembar, dan kebiasaan beliau adalah sholat sunnah 20 rakaat setiap malam. Ada lagi Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Beliau meninggalkan karya sekitar 1000 karangan. Ada lagi Al-Imam Ibnu Asakir, menulis literatur tentang sejarah sebanyak 80 jilid. Ibnu Hazm menulis 400 jilid. Imam Ibnu Abi Hatim menulis buku fikih, hadis dan sejarah sebanyak lebih dari 1000 juz. Artinya hadirin muslimin muslimat wabil khusus jamaah Masjid Baitur Ridwan, para ulama telah memberikan teladan pada kita bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Al-Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan bahwa seorang ahli hadis namanya Al-Imam Ubaid bin Ya'ish, guru daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini Imam Ubaid, beliau tidak pernah makan malam dengan tangannya, tapi seringnya disuapi oleh saudarinya, sementara beliau sibuk menulis hadis. Dan jangan bayangkan seperti sekarang, kita bisa ngetik, bahkan bisa copy paste dari googling, dari literatur yang sudah ada. Dulu jauh dari seperti itu, makanya menulis dengan konvensional. Ada lagi kisah lainnya namanya Imam Sa'lab, hidup sekitar tahun 200 sampai 291 Hijriah. Beliau seorang ahli sastra dan ahli bahasa Arab, ahli hadis dan qiraat. Nggak tanggung-tanggung. Kalau sekarang mungkin guru besar di satu bidang, piawai di satu urusan, tapi ini para ulama terdahulu ahli di berbagai bidang. Seperti Imam Sa'lab ini, beliau akan memenuhi panggilan dengan syarat telah menyelesaikan mutolaah kitab. Mutolaah itu menelaah, mempelajari, mengkaji kembali apa yang pernah beliau pelajari. Karena itulah hadirin, betapa hebatnya para ulama terdahulu, bagaimana beliau-beliau dalam mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Karena itu hadirin rahimakumullah, hendaknya kita harus pandai, harus mahir dalam mengelola waktu. Ingat hadirin rahimakumullah, ada dua kenikmatan yang mana sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dua kenikmatan itu seringkali kita lalai dan tertipu daya. Dua kenikmatan itu adalah as-sihah wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yuk kita semua manfaatkan sisa waktu yang masih ada. Apalagi hari ini kita berada di tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kalau Jumadil Akhir 29 hari, tersisa 14 hari lagi. Kemudian sambung Rajab sekitar 29 hari, ditambah Sya'ban, katakanlah istiqmal 30 hari, lebih kurang 73 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1445 Hijriah. Ayo yang masih punya qadha utang puasa, baik itu qadha puasa atau yang lansia sakit tidak ada harapan sembuh, segera tunaikan fidyahnya. Karena apa? Karena waktu terus berjalan. Waktu dari dulu sampai sekarang sama saja. 1 bulan lebih kurang 30 hari, 1 pekan 7 hari, 1 hari 24 jam.
jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara kita dalam mengelola waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita dan waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.